Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang progres dari e-commerce yang kami buat. Sebelum presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Yoga Ditya, kedua ada Fariska Ramadan, dan ketiga ada Abdullah. Oke, langsung saja untuk presentasi. Analisis kebutuhan. Penggunaan produk skincare atau perawatan kulit di kalangan remaja telah menjadi tren di media sosial, misalnya di TikTok. Tren tersebut seolah membawa dampak positif bagi remaja karena rutinitas perawatan kulit sejak dini dianggap sebagai bagian dari edukasi perawatan kulit jangka panjang. Tapi masalahnya, ada risiko terkait kesehatan kulit yang membuat tren ini sebaiknya dihindari para remaja. Salah satunya bisa memicu iritasi, bahkan memperburuk kondisi kulit mereka. Remaja hanya perlu menjaga kebersihan kulit mereka, dan masalah jerawat itu bisa diatasi dengan bantuan obat penghilang jerawat dari dokter atau produk terkait. Selanjutnya, target audience. Kami adalah remaja. Dikarenakan produk skincare atau perawatan kulit di kalangan remaja sedang menjadi tren di media sosial, skincare telah menjadi bagian penting dari rutinitas sehari-hari dan dianggap sebagai kebutuhan yang tak terpisahkan dalam penggunaan sehari-hari. Poin 1. Pilih platform CMS. Platform CMS yang digunakan adalah WordPress. WordPress unggul dalam hal SEO, memberikan lebih banyak kendali kepada pengguna untuk mengoptimalkan konten mereka. Jika dibandingkan dengan Shopify, Shopify memudahkan SEO dasar, tetapi kurang fleksibel dibandingkan dengan WordPress. Poin 2. Domain dan hosting atau localhost. Kami memilih untuk menggunakan localhost karena agar memudahkan proses pembuatan website dan dapat menggunakan plugin WooCommerce secara gratis. ayovcare.my.id diambil dari ketiga nama pemilik, yaitu Abdullah, Yoga, dan Fariska. Gambar di samping merupakan contoh tampilan awal dari web e-commerce yang kami buat. Poin ketiga, menginstal WordPress. Mengisi data seperti nama basis data, dan basis data mengacu pada identitas atau nama unik yang diberikan kepada basis data yang akan digunakan. Pastikan nama basis data ini spesifik dan mudah dikenali, terutama jika bekerja dengan lebih dari satu basis data. Namun nama pengguna basis data adalah kredensial yang digunakan untuk mengakses basis data. Biasanya, ini adalah akun yang sudah didefinisikan oleh administrator server basis data. Selanjutnya, host basis data dan prefix. Prefix digunakan untuk memberi awalan pada setiap tabel basis data Anda. Ini berguna jika Anda ingin menggunakan satu basis data untuk beberapa aplikasi yang berbeda, sehingga tabel-tabel dari aplikasi yang berbeda tidak saling bentrok. Jika sudah melakukan step di samping, saatnya menjalankan pemasangan dengan mengklik "Jalankan pemasangan", lalu tunggu beberapa saat, seperti tampilan berikut. Setelah selesai penginstalan atau pemasangan, maka akan berpindah ke halaman utama WordPress, seperti tampilan berikut ini. Poin 4. Pilih plugin atau modul atau add-on e-commerce. Plugin yang kami gunakan untuk saat ini adalah WooCommerce. WooCommerce adalah plugin untuk WordPress yang memungkinkan pengguna untuk mengubah situs web mereka menjadi toko online. WooCommerce memiliki beberapa fungsi utama yang membuatnya efektif sebagai platform e-commerce untuk WordPress, seperti pengolahan produk, variasi produk, pengaturan pembayaran, pengaturan pengiriman, manajemen stok, kalkulasi pajak, analitik dan laporan, integrasi pemasaran, kustomisasi, dan pengalaman pengguna. Selanjutnya poin 5, konfigurasi pengaturan dasar. Berikut merupakan langkah-langkah konfigurasi awal. Pada bagian awal, kita diminta untuk mendeskripsikan tentang e-commerce kita dengan beberapa pilihan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kita diminta memasukkan nama toko,
jenis produk atau layanan yang akan dijual, lokasi toko, dan alamat email. Kemudian, kita ditampilkan dengan fitur gratis dari WooCommerce. Dan jika kita klik lanjut, maka kita akan langsung mengakses WooCommerce. Poin 6. Pilih dan sesuaikan tema. Berikut adalah tema yang kami pilih, yaitu tema Astra. Alasannya, karena tema tersebut memiliki aturan cerah dan user-friendly yang memudahkan pengguna dan sesuai dengan website e-commerce yang akan kami buat, yaitu tentang perawatan kulit. Selanjutnya, poin 7, katalog produk. Berikut ini tampilan dari beberapa katalog produk yang telah diinput. Lalu yang ke-8 ada atur gateway pembayaran. Kami menggunakan metode pembayaran selain COD dan transfer ke rekening pribadi langsung yang mana terbatas. Oleh karena itu, kami juga menggunakan opsi lain yaitu PayPal. Karena PayPal itu banyak digunakan di banyak negara di seluruh dunia, yang memungkinkan toko kami untuk menerima pembayaran dari pelanggan internasional dengan mudah. Hal ini membuka peluang pasar global tanpa perlu repot mengatur berbagai metode pembayaran internasional. Konfigurasi metode pengiriman. Alur metode pengiriman. Pelanggan memilih produk yang ingin dibeli dari platform kami, yaitu ayovikir.my.id, lalu klik checkout. Setelah melakukan proses checkout, pelanggan akan diarahkan untuk mengisi detail alamat lengkap untuk pengiriman. Setelah pelanggan mengisi alamat, maka pelanggan harus melakukan pembayaran dengan segera menggunakan opsi COD, transfer, atau lewat PayPal agar pesanannya dapat segera diproses. Langkah-langkah konfigurasi metode pengiriman. Buka pengaturan WooCommerce, klik setting, lalu klik tab shipping untuk mengelola metode pengiriman. Tambah zona pengiriman, klik Add Shipping Zone untuk menentukan area pengiriman seperti Indonesia, Jakarta, atau wilayah tertentu. Setelah zona dibuat, klik Add Shipping Method. Pilih salah satu metode seperti flat rate, free shipping, local pickup, lalu save method untuk menyimpan. Registrasi pengguna dan autentifikasi. Akun pelanggan digunakan untuk mengelola profil, riwayat pembelian, dan pengaturan pengiriman. Akun admin digunakan oleh pengelola website untuk mengawasi dan mengelola semua aktivitas di platform, termasuk pengguna dan juga produk. Keranjang belanja dan proses checkout. Berikut alur proses checkout untuk website e-commerce kami. Yang pertama, keranjang belanja. Pengguna meninjau item yang sudah dimasukkan ke keranjang, mengubah jumlah atau menghapus item jika perlu. Pengguna juga mengisi alamat pengiriman dan memilih metode pengiriman. Informasi pengiriman, pengguna memilih alamat pengiriman, mengisi alamat pengiriman, lalu memilih metode pengiriman. Untuk pembayaran, customer memilih metode pembayaran yang tersedia, mengisi informasi pembayaran dan juga alamat lengkap untuk pengiriman. Ya, Bang, nanti, Bang. Ke-13 ada keamanan dan Lagi sertifikat meeting dulu. SSL. Dalam upaya meningkatkan keamanan pengguna dan sistem, perlu adanya sebuah SSL terpasang pada website. Berikut langkah-langkah pemasangan SSL gratis dari Let's Encrypt. Pada halaman WP Toolkit, klik Field SSL, lalu pilih tab Let's Encrypt,
Kemudian pilih domain yang ingin dipasangkan SSL dan klik apply. Setelah prosesnya selesai, sertifikat akan otomatis terpasang pada website dengan masa expired kurang lebih 1 tahun. Tahapan optimasi SEO pada website e-commerce menggunakan Yoast SEO. Pengaturan umum setelah aktivasi akan tampil wizard konfigurasi. Ini merupakan langkah awal untuk mengatur preferensi dasar SEO website, termasuk memilih jenis konten yang ingin diindeks oleh mesin pencari. Selanjutnya pada poin 15 yaitu ulasan dan penilaian produk. Dalam upaya meningkatkan kepuasan dan pelayanan pelanggan, kami menyediakan formulir ulasan untuk setiap produk yang kami tawarkan. Berikut di bawah ini merupakan tampilan dari formulir ulasan yang telah kami buat. Selanjutnya pada poin 16 yaitu pembuatan konten dan blog. Untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi terkait situs dan produk kami menyediakan halaman FIQ. Halaman ini berisi kumpulan pertanyaan umum beserta jawaban yang dirancang untuk memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang layanan, produk, proses pemesanan, pengiriman, garansi, dan informasi relevan lainnya. Berikut di samping merupakan halaman FIQ yang telah kami buat. Selanjutnya pada poin 17 yaitu analitik dan pelaporan. Gambar di samping adalah tampilan dari halaman Google Analytics yang menggunakan Monster Insight. Laporan tersebut bisa diekspor ke PDF untuk mempermudah sebagai pelaporan admin. Monster Insight adalah plugin Google Analytics populer untuk WordPress yang dirancang untuk mempermudah integrasi dan pemantauan data analitik langsung dari dashboard WordPress. Plugin ini memungkinkan pelacakan performa situs tanpa memerlukan pengetahuan teknis mendalam. Dengan Monster Insight dapat melihat matriks penting seperti jumlah pengunjung, sumber lalu lintas, perilaku pengguna, halaman terpopuler, dan data e-commerce secara real-time. Selain itu, Monster Insight menyediakan fitur pelacakan lanjutan seperti pelacakan file download, klik tautan keluar, dan pelacakan iklan. Plugin ini sangat berguna untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan memahami kebutuhan pengunjung, sehingga membantu meningkatkan konektivitas website tersebut. Di samping merupakan tampilan Monster Insight yang telah kami buat. Selanjutnya pada poin 18 yaitu uji coba dan pemecahan masalah. Melakukan pengujian menyeluruh pada situs e-commerce sangat penting untuk memastikan fungsionalitas, kemudahan pengguna, dan keamanannya. Tahap pertama adalah pengujian fungsionalitas, mencakup verifikasi semua fitur seperti formulir registrasi, login, pencarian produk, hingga proses transaksi, hingga pembayaran. Semua metode pembayaran yang tersedia seperti e-wallet, transfer bank, dan kartu kredit harus terintegrasi serta diuji secara menyeluruh. Notifikasi seperti email konfirmasi dan pembaruan status pesanan juga perlu diuji agar informasi tersampaikan dengan jelas kepada pelanggan. Setelah semua pengujian selesai, setiap masalah atau bug yang ditemukan harus dicatat untuk perbaikan. Regression testing dilakukan untuk memastikan perbaikan tidak menimbulkan bug baru. Diikuti dengan stress testing untuk menstimulasikan beban tinggi dan menguji performa server saat diakses banyak pengguna secara bersamaan. Dengan pengujian yang komprehensif ini, situs e-commerce dapat diluncurkan dalam kondisi optimal dan memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya pada poin 19, responsif untuk perangkat mobile. Berikut di bawah ini tampilan website kami dari perangkat laptop dan mobile.
Dan untuk perangkat tampilan mobile, sudah mengikuti device. Pada poin 20, yaitu cadangan dan tindakan keamanan. Menerapkan cadangan situs secara teratur. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu gunakan plugin atau alat cadangan. Yang kedua, jadwalkan cadangan otomatis. Yang ketiga, simpan cadangan di lokasi aman. Yang keempat, uji cadangan secara berkala. Tindakan keamanan untuk melindungi situs. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membaharui sistem secara berkala. Yang kedua, gunakan sertifikat SSL. Yang ketiga, gunakan firewall aplikasi web. Yang keempat, amankan kredensial login. Yang kelima, batasi akses ke server. Yang keenam, pasang pemindai malware. Dan yang ketujuh, monitor aktivitas situs. Pada poin 21 yaitu peluncuran dan strategi pemasaran. Untuk menjaga kelangsungan bisnis dan melindungi data pelanggan, kami menerapkan sistem cadangan situs secara teratur serta tindakan keamanan canggih guna mencegah ancaman cyber dan potensi kehilangan data. Semua data pelanggan dienkripsi baik saat disimpan at rest maupun saat ditransfer atau in transit menggunakan protokol HTTPS dengan sertifikat SSL atau TLS. Frekuensi cadangan dilakukan setiap hari untuk data kritis atau data transaksi dan data pelanggan, serta mingguan non-kritis, yaitu gambar dan dokumentasi statis. Akses diberikan berdasarkan peran, memastikan hanya pengguna dengan otorisasi yang dapat mengakses data sensitif. Pemantauan real-time serta pemantauan aktif untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau potensi pelanggan keamanan, serta log audit. Semua aktivitas situs dicatat dalam log audit untuk analisis forensik jika terjadi insiden. Selanjutnya pada poin 22, pemeliharaan dan pembaharuan. Pemeliharaan berkala. Langkah-langkahnya, yang pertama buat jadwal pemeliharaan. Yang kedua, pemeriksa performa situs. Yang ketiga, hapus data tidak diperlukan. Yang keempat, periksa tautan rusak. Dan yang kelima, cek keamanan situs. Pembaharuan sistem. Pembaharuan rutin menjaga situs tetap aman dan kompatibel dengan teknologi terbaru. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perbarui CMS, plugin, dan tema. Yang kedua, periksa log pembaharuan atau change log. Yang ketiga, uji pembaharuan di lingkungan staging. Perbaikan situs. Perbaikan memastikan semua fungsi situs berjalan dengan normal. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tinjaulah umpan balik pengguna. Yang kedua, pantau analitik situs. Dan yang ketiga, perbaiki kerusakan. Prosedur untuk mengatur pemeliharaan dan pembaruan. Yang pertama, buat rencana pemeliharaan. Yang kedua, gunakan mode pemeliharaan. Yang ketiga, monitoring setelah pemeliharaan. Ya, sekian presentasi dari progres e-commerce kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.